Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika, terutama bagi rekan-rekan yang sedang melakukan penelitian, terkhusus bagi rekan-rekan yang sedang disibuk-sibukkan dalam proses estimasi data. Hari ini saya mau share sedikit berkaitan dengan SEM pada Amos tentunya. Materi hari ini adalah bagaimana cara membuat model dengan dua tipe variabel berbeda, yaitu tipe variabel dengan dimensi dan tipe variabel tanpa dimensi. Nah, kedua tipe variabel tersebut akan saya gabungkan menjadi satu model utuh dalam Amos. Bagaimana cara membuatnya? Baik, saya akan mulai. Saya buka data saya dulu. Ini data Excel. Data ini saya juga pergunakan pada video saya sebelumnya yang membahas tentang bagaimana cara membuat model pada Amos di mana variabelnya memiliki dimensi. Nah, hari ini saya akan menggabungkan variabel yang berdimensi dengan variabel yang tidak memiliki dimensi. Video ini hanya ilustrasi saja, jadi penjabaran metode pembuatan model pada Amos. Bagi rekan-rekan yang memiliki jenis atau tipe atau teknik analisis data dengan menggunakan tipe yang sama dengan video ini, maka Anda boleh menggunakan metode ini. Seperti itu. Saya jabarkan dulu data saya. Data variabel X1 memiliki dua dimensi. Kembali lagi saya bilang, seperti saya bicara pada video saya yang lalu berkaitan dengan model dimensi, saya memecah variabel X1 menjadi dua dimensi. Jika pada penelitian Anda memiliki lebih dari dua, maka sesuaikan saja. Kemudian variabel X1 ada dua dimensi, variabel X2 tidak ada dimensi, variabel Y1 tidak berdimensi, dan variabel Y2 ada dimensi, yaitu Y21 dan Y22. Nah, saya akan masukkan data ini pada Amos. Bagaimana cara membuat modelnya? Saya mulai. Panduan saya dalam menentukan dimensi dan tidak dimensi adalah data ini pada Amos nantinya. Ya, oke, saya mulai. Ini Amos saya. Kemudian seperti biasa, saya akan sedikit melebarkan layar kerja saya dengan merubah interface properties menjadi 14, width-nya pun 14. Tujuannya adalah ya hanya melebarkan saja gitu. Ya, seperti ini. Baik, kita buat model pertama adalah X1 dengan dua dimensi. 4 dan 4. Saya akan buat modelnya seperti ini. Klik draw latent variable, ini diklik. Kita bisa gambar di sini. 1 cukup. Kemudian kita klik di sini 4. 2, 3, 4. Ini untuk X11, kemudian X12 sama 4, maka kita tidak perlu gambar ini lagi. Kita cukup klik preserve symmetries dengan copy atau duplicate object di sini. Kita bisa klik ini, kemudian ini bisa ditarik. Di drag and drop. Nih. Kita tidak perlu ngetik ulang, membuat model pada variabel X1 dengan dua dimensi. Kemudian sama seperti
variabel dimensi yang saya jabarkan pada video saya sebelumnya. Kemudian kembali diklik draw unobserved variable. Kita buat di sini. Ini saya menyebutnya variabel besar. Saya geser sedikit. Seperti itu. Kemudian kita kasih ini ke sini, ini ke sini. Oke. Kemudian kita kasih error untuk setiap item yang ketusuk jarum seperti biasa. Oke. Ini untuk variabel X1 selesai. Kita bisa tambahkan di sini pemberat di salah satu panah menuju dimensi. Kita pilih sebelah kiri saja, klik satu, oke. Kalau tidak kita kasih pemberat di salah satu panah yang menuju dimensi dari variabel besar, maka panah merah tidak akan menyala. Kalau panah merah tidak menyala, otomatis model fit nilainya tidak akan keluar. Kalau model fit tidak keluar, maka akan sulit sekali, atau kita tidak akan punya parameter dalam mengukur model ini fit atau tidak. Nah, berikutnya sebagai panduan, kita lihat variabel X2-nya ada 9 dan tanpa dimensi. Oke. Saya buat lagi di sini. Maaf, saya copy saja ya. Satu di sini, variabel besar. Kemudian baru saya klik ke draw latent variable. Ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya putar ke bawah. Kemudian saya copy di sini. Saya ambil lagi sebelahnya. Ini di sini. Tidak apa-apa, rekan-rekan, dia keluar dari ini. Nanti kita bisa kasih posisi tengah buat modelnya dengan mengklik resize path. Dia ke tengah. Nanti kita semakin lebar, nanti dia akan kembali tengah. Ya, kita lebarkan kembali. Oke, kita kasih tengah lagi. Nih, seperti itu. Kemudian variabel Y1 sebagai panduan, saya akan lihat di sini. Oh, tidak ada dimensi dengan 9 konstruk, maka kita klik 9 kali di sini. Cukup. Oke. Oke, saya klik ke ini preset matrix, kemudian saya tarik move object untuk menyesuaikan ini dengan yang ini. Berikutnya untuk Y2 memiliki dimensi Y2, dimensi Y21 dan Y22. Maka kita buat Y1-nya ada 5, Y2-nya ada 4. Kita bisa gunakan ini, copy. Oke, ini kita tarik ke sini. Nanti kita sesuaikan. Kita tambah satu lagi, kita bisa tarik lagi dari sini 4 ke sini. Nanti kita bisa sesuaikan. Oke, ini kita putar dulu. Ini kita putar errornya. Selesai.
Saya akan tarik copy untuk variabel besarnya. Oh maaf, saya mau ambil variabel besarnya saja, maka preserve symmetry saya angkat dulu. Saya klik copy, duplicate object seperti ini. Oke. Kemudian saya tarik garis, tinggal ini ke sini, ini ke sini. Oke, selesai. Kita tinggal rapikan saja. Kemudian saya akan rapikan konstruk. Baik. Ini. Oke. Nah, ini model udah kebentuk, kita tekan center, maka dia nengah. Selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghubungkan antar variabel besar. Ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini, dan ini ke sini. Dan ini ke sini. Kita rapikan dulu. Oke. Ke arah konstruknya tidak rapi, kita bisa klik ke Move Object, preserve symmetries diangkat, kemudian setiap panah yang agak tidak rapi, kita bisa rapikan. Klik panah sampai panah itu merah, baru bisa gerak. Seperti ini. Ini ke sini. Kita perbesar. Supaya jangkauannya gampang. Oke. Semua rapi. Tinggal kita sambungkan dengan garis covariances atau draw of covariances. Kita sambungkan untuk variabel yang tidak tertusuk oleh jarum panah. Ini tidak tertusuk oleh jarum panah, harus disambungkan. Nah, bagi yang tertusuk oleh panah, maka kita harus memberikannya error. Ini di sini, dan ini di sini. Seperti itu. Model kita sudah siap. Sekarang kita tinggal menulis semua item yang ada di sini kecuali konstruk. Kita klik plugin, kemudian name unobserved variable. Oke, semuanya keluar. Oh iya, mohon maaf, saya lupa di sini memberikan pemberat. Ini regression wedge 1. Oke. Nah, kemudian yang akan saya lakukan adalah membuat variabel besar ini memberikan nama pada variabel besar. Ini tadi x1 underline 1.
saya ganti ini X1 underline 2 underscore ini saya ganti menjadi variabel besarnya X1, ini saya ganti jadi X2, ini saya ganti jadi Y1, ini saya ganti jadi Y2, ini saya ganti jadi Y2 underline 1, ini Y2 underline 2. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana cara memasukkan konstruk. Seperti biasa, klik select data file, kemudian cari datanya di mana. Yang saya terbiasa dengan menggunakan data yang sudah dikonversi dalam bentuk SPSS seperti itu. Oke, kemudian klik OK. Sekarang kita klik list variable data. Oke, sudah keluar datanya, maka kita bisa masukkan satu persatu. X11 di sini, 12. Oke, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, sebelum saya melanjut ke konstruk yang berikutnya, ada beberapa pertanyaan yang bertanya langsung kepada saya. Bagaimana kalau hasil perhitungan dengan metode exploratory factor analysis menggunakan SPSS, kemudian diperoleh beberapa dimensi, kemudian konstruknya ngacak sesuai dengan dimensi yang telah diestimasi oleh SPSS. Kalaupun timbul, mohon maaf, ini tiap dimensinya urut ya, 1 sampai 4, 5 sampai 8. Kalau ternyata X2 itu berada pada dimensi yang kedua, ya sesuaikan saja sesuai dengan saran dari exploratory factor analysis tersebut. Sesuaikan saja, karena ini adalah video ilustrasi saja, maka saya buat urut saja sebagai ilustrasi saja. Kemudian saya lanjut ke variabel X2. 21 di sini. Maaf, saya ulang. 21 di sini. 22 di sini. Tunggu sampai kotaknya merah, rekan-rekan, karena kalau tidak, dia akan keluar seperti yang awal pada variabel X2 tadi. Kalau kotaknya belum merah, kita lepas drag and drop-nya, maka yang terjadi adalah dia keluar dari kotaknya dan itu dianggap bukan bagian dari konstruk tersebut. Maka dia tidak mau hitung gitu. Seperti itu. Berikutnya sorry, salah, itu X1 ya X2 di bawah, mohon maaf, saya ulangi saja. Replace tidak apa-apa, kita replace di sini.
Kalau terjadi kesalahan seperti ini, tidak apa-apa, rekan-rekan tinggal di-replace saja seperti ini. Amos tidak akan menghitung sampai 2 kali kalau sudah di-replace. Oke, sekarang kita X2. Kita mulai dari error yang kecil ya. Di sini error yang kecil 11 sampai 19, maka kita mulai dari sini. Sebetulnya tidak begitu ada pengaruh ya kalau berdasarkan dari hasil. Maksudnya kita mulai dari ini yang kecil di sini atau ini yang kecil di sini, tetap model akan berhitung. Tapi kalaupun hasil ya memang ada perbedaan, tetapi secara teknis pemodelan, proses estimasi data tetap terus berjalan sebagaimana mestinya. Oke. 7, 28, 9. Kemudian variabel Y2. Y2 kita mulai dari sini. Y2 kita mulai dari sini. Oke, selesai. Kemudian kita boleh save. Oke. Nah, model ini sudah lengkap, sudah diisi. Kita tinggal menunggu hasil keputusan dari proses estimasi melalui software Amos, apakah dalam tanda petik model ini bermasalah atau tidak. Ya. Nah, kembali lagi saya bilang bahwa ini video saya sampaikan sebagai bahan ilustrasi, bahan belajar, bahan sharing materi buat kita bersama intinya. Jadi kenapa jadi 2 dimensi, kemudian kalau ada pertanyaan seperti itu, kenapa pada dimensi kok urut ya, X1, 1, X1, 2 terus gitu, kenapa urut ya? Ya itulah ilustrasi gitu ya, sebagai gambaran saja. Jadi kalaupun nanti rekan-rekan punya dimensi lebih dari 2, ya ditambah saja. Rekan-rekan setiap dimensi lebih dari 4 ataupun tidak urut sesuai dengan saran dari exploratory factor analysis, ya silahkan gitu, monggo saja. Bahwa ini video ilustrasi, maka saya jabarkan secara global saja, walaupun tidak spesifik saya harus ke exploratory factor analysis terlebih dahulu. Outputnya kita setting dulu, semua kita keluarkan. Oke. Semua output dikeluarkan. Kemudian kita calculate ulang. Output semua dikeluarkan, gunanya adalah pada output tersebut nanti semua tergambar, mulai dari model fit, hipotesis, R square,
direct effect, indirect effect, kemudian total effect, dan lain sebagainya. Kita bisa jabarkan melalui itu. Mohon maaf, tadi di awal saya tidak mengklik ke properties outputnya, sehingga yang keluar hanya default. Padahal pada model ini kita butuhkan beberapa angka lagi untuk menjabarkan model ini. Baik, panah merah tetap menyala, kemudian kita klik view text-nya untuk melihat outputnya. Oke, semua ketentuan yang kita butuhkan keluar, mulai dari model fit, model tidak fit tentunya karena C-min masih di atas 2, P masih di bawah 0,05, PGFI masih di bawah 0,9, AGFI di bawah 0,9, GFI dan CFI, TLI, dan NFI masih di bawah 0,9. Kemudian kita lihat REMSEA-nya masih di atas 0,08. REMSEA ini dikatakan bagus apabila nilainya di bawah 0,08. Ini masih di atas, maka model ini belum fit. Nah, sebagai saran dari Amos untuk memperbaiki atau menurunkan nilai C-min per DF dan nilai rekan-rekan PGFI, AGFI, GFI, CFI, TLI, dan teman-teman REMSEA adalah mengacu dari nilai modification indices-nya. Nilai yang tertinggi akan kalau masih bisa kita sambungkan dengan garis kovarensis, kita akan sambungkan errornya. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk disambung dengan dasar alasan perbedaan cluster variabel di mana error, misalnya error yang satu bertemu dengan error yang kedua. Error yang satu pada variabel exogen, kemudian error yang kedua berada pada variabel endogen, itu tidak bisa disambungkan karena memang terdapat perbedaan cluster variabel. Maka kalau terjadi kasus yang seperti itu, maka salah satu error harus dibuang. Sebagai ilustrasi saja, ini ada E36 dan E10. Kalau melihat dari E10 dan E36, kita lihat di model. E10 itu ada di sini. Ini exogen. E36 di sini. Ini endogen. Ini tidak bisa disambungkan. Walaupun kalaupun berada dalam satu cluster, error dimensi ataupun error variabel tidak bisa dihubungkan dengan yang lain. Ya, karena dia juga beda cluster. Kalau ini cluster dimensi, ini cluster variabel, ini cluster konstruk. Error konstruk hanya bisa dihubungkan sesama error konstruk. Dan error konstruk tidak bisa dihubungkan dengan error variabel ataupun error dimensi. Seperti itu. Ini modification indices sebagai dasar dalam menyambungkan garis kovarensis antar error atau mengeliminir salah satu error. Kemudian ini sebagai dasar uji hipotesis nanti pada model. Ini kebetulan semuanya signifikan rekan-rekan karena berada di bawah 0,05. Semuanya signifikan. Tapi kembali lagi saya bilang, karena model ini belum fit, maka secara teknis saya tidak bisa katakan bahwa inilah hipotesis yang bisa dibaca. Tidak. Harus dibuat model fit dulu. Goodness of fit-nya harus terpenuhi dulu. Ini, dan ini harus terpenuhi dulu. Baru kita bisa melangkah selanjutnya pada data estimate. Seperti itu. Maka model fit harus terpenuhi, baru kita bisa lihat regression weight sebagai dasar hipotesis penelitian kita. Oke, ini modelnya. Rekan-rekan, model ini panah merahnya menyala, berarti model ini tidak ada masalah. Oke, saya rasa itu saja untuk materi hari ini.
Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan di sana sini. Jika ada pertanyaan ataupun ya berbagi pengetahuan, bisa kontak saya di chat YouTube channel saya. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, mohon di subscribe, di like, di komen, dan mohon di share melalui media sosial Anda, baik itu Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, ataupun channel YouTube yang lainnya, melalui link tentunya. Itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.